Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Jumpa lagi di channel Raja Nagas, solusi kompor sobat. Gaskeun sob. Apa kabar sobat Raja Nagas semua kali ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan dalam rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan dalam bayar jalan, dan dibebaskan dari hutang. Amin ya mujibal sa'ilin. Oke sobat Raja Nagas, kali ini di depan kita sudah ada kompor portable sob. Ini merekam Armalia, sebelumnya pernah diposting di video shot dan viewernya lumayan cukup meledak sob ya. Jadi ini bagaimana cara mengatasi kompor yang nyala api pemicunya saja. Oke sobat, kita langsung praktekkan saja. Kita bongkar dulu kompornya sob. Sebelumnya sudah ada cara bongkar pasangnya sebelum video ini sob ya. Sobat bisa melihatnya sebelum video ini untuk full versinya atau cara bongkar pasang sepenuhnya. Oke sobat, sebelum kita garap kita harus mengangkat burnernya terlebih dahulu sob ya. Kita angkat dulu burnernya, lalu kita akan mengoperasi atau langsung ke eksekusi, sob ya. Yaitu langkah pertama kita akan membersihkan dulu suppliernya pakai korek kuping sob ya. Nah pakai korek kuping, aduh boleh sob, maaf sob. Pakai korek kuping ini adalah jalur api kecil. Nah supaya jalur api kecil dulu kita rojok pakai korek kuping sob ya. Barangkali ada kotoran di sini, barangkali ada yang menghambat, ada kotoran yang mengendap di supplier ini. Nah lalu kita akan langsung ke bagian supplier utama atau supplier api besarnya. Nah di sini kita rojok juga, sama ini tampak kotor sekali sob ya. Kita rojok pakai korek kuping kedua-duanya sob ya. Oke, langkah selanjutnya seperti di video sebelumnya, kita gunakan jarum pentul sob. Nah ini seperti ini sob ya, pakai jarum pentul untuk menyolok bagian suppliernya. Ada yang mangkot sob, jadi ketika bagian api pemicunya saja yang nyala, di sini supplier utamanya ada yang mangkot. Ini supplier api besar sob ya. Ini supplier api besar, colok pakai jarum pentul, pastikan jarum pentul masuk ke dalam suppliernya. Nah yang kedua juga sama, dicolok pakai jarum pentul, tapi untuk yang kedua untuk bagian api kecil harus pakai jarum pentul yang agak kecil sob ya. Kalau ini cuma depannya saja yang masuk. Oke sobat, sudah dibersihkan. Sebelum kita pasangkan kita akan cek terlebih dahulu. Ini api pemicu jalan sob ya, api pemicu normal. Kita akan buktikan, kita akan cek pakai korek api sebelum kita pasangkan. Nah di sini kita pasangkan, kita cek. Nah berarti ini api sudah oke untuk api kecil, dan ini untuk api utama juga sudah oke, terdengar dari bunyinya sob ya. Oke, kita langsung pasangkan kembali burnernya sob ya, jangan lupa. Nah seperti ini, pastikan lurus sob ya, pastikan lurus pemasangannya, lurus dengan dudukan baut yang ada di bawahnya juga. Oke, sudah kita pasangkan. Nah sebelum kita kencengkan, kita akan mengeceknya terlebih dahulu. Nah kita cek terlebih dahulu sob. Nah ini sudah berfungsi dengan baik, artinya ini kompor sudah siap pakai, sudah normal. Jadi bukan api pemicu yang nyala, semuanya sudah normal. Oke, setelah dipasangkan semuanya dan kita cek kembali, dan ini semuanya sudah berjalan normal sob ya. Nah kita nyalakan kedua-duanya, yang ini yang belum nyala sebelah, maaf. Nah ini kita sudah buktikan ini sudah nyala semua, hanya bermodalkan korek kuping dan jarum pentul saja. Kompor yang awal mulanya jalan api pemicunya saja, nyala api pemicunya saja, bisa jadi normal kembali. Bagaimana mudah bukan sobat? Hanya dengan bermodalkan korek kuping dan jarum pentul saja, kompor yang awalnya rusak, awalnya jalan api pemicunya saja jadi normal kembali. Oke sobat, demikian dulu postingan dari Raja Nagas kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik, saran atau request apa itu silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam Raja Nagas, semangat pagi, gaskeun sob. Terima kasih.